lebih serius dan berdampak merusak kehidupan seseorang ketika ayahnya ada, ibunya ada, tetapi seperti tidak punya ayah dan ibu. Pandemi COVID-19, kita sering dengar kisah-kisah yang menyedihkan ya. Salah satu yang viral itu seorang anak belum sampai 10 tahun, itu masih anak-anak, kedua orang tuanya meninggal dan dia hidup sendirian di rumah itu. Dan itu viral sehingga pejabat-pejabat kemudian memberi perhatian. Nah, kalau bisa dibayangkan kalau tidak viral, nggak ada yang memberi perhatian, hanya sendirian. Saya bertemu dengan beberapa anak yang mengalami seperti itu namanya yatim piatu. Saya ngobrol beberapa anak remaja yang mengalami begini, tidak mudah melaluinya. Dan anak-anak ini tumbuh dalam keadaan ketakutan bagaimana masa depanku, bagaimana keadaanku selanjutnya. Beda kalau sudah dewasa. Saya jadi anak yatim umur 4 tahun, lalu jadi yatim piatu umur 8 tahun. Mungkin sebagian di sini juga yatim piatu tapi sudah dewasa. Agak beda. Ketika masih anak-anak, itu situasi yang sangat sulit sekali. Tetapi seringkali kita tidak menyadari bahwa ada keadaan rohani. Jiwa manusia seringkali juga mengalami yang namanya yatim piatu. Itu sangat pertumbuhannya sangat sulit sekali dan ada banyak konflik dalam dirinya. Secara gambar diri, secara kejiwaan alami banyak masalah, pergumulan. Ada banyak yang berhasil melewatinya, alami pemulihan, tetapi sayangnya banyak yang tidak berhasil melewati situasi sulit. Saudara-saudara, kita baca dulu Mazmur pasal 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saudara perhatikan kalimat pertama, itu masalah yang banyak terjadi di masyarakat, yaitu ayah ibu meninggalkan aku. Ini yang namanya generasi yatim piatu. Ayah ibu meninggalkan aku. Keadaan di mana orang seperti tidak punya ayah ibu. Secara fisik iya, kalau ayahnya meninggal, ibunya meninggal, dia jadi yatim piatu. Tetapi kondisi yang lebih membahayakan, yang lebih serius dan berdampak merusak kehidupan seseorang ketika ayahnya ada, ibunya ada, tetapi seperti tidak punya ayah dan ibu. Kalau konteks yang disebutkan Mazmur, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Saudara-saudara kan nggak mungkin kan sebenarnya secara kondisi normal ayah ibu itu rela meninggalkan anak-anaknya. Apalagi membuang anaknya. Apalagi menolak anaknya. Tetapi dalam realita itu tetap bisa terjadi karena kita harus sadar, Alkitab sudah ingatkan, setiap orang telah berbuat dosa kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada orang sempurna. Setiap orang itu ada pengaruh dari keberdosaannya. Akibatnya hal-hal yang secara nalar nggak mungkin ternyata banyak terjadi. Jadi ada satu masalah yang diperlihatkan oleh pemazmur ini, bahwa ada sebuah realita kehidupan ini, ada orang tua, ayah ibu meninggalkan anak-anaknya. Orang mengakui atau tidak, ada banyak ayah ibu yang meninggalkan anak-anaknya. Kehadiran ayah ibu itu sangat dibutuhkan setiap orang di masa tumbuh kembangnya. Tuhan merancang setiap anak itu lahir di dunia ini dengan sebuah rancangan, ada ayah, ada ibu. Makanya Tuhan ingin setiap anak lahir di dunia ini lahir dalam pernikahan. Tuhan merancang pernikahan. Tujuannya apa? Beranak cuculah. Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah. Setelah itu Tuhan membentuk namanya pernikahan. Setelah menikah, Tuhan ingin lewat pernikahan setiap orang itu melahirkan generasi yang serupa dengan gambar dan rupa Allah.
Bahkan setelah Adam dan Hawa jatuh dosa, saudara pelajari Alkitab, jelas sekali bahwa Adam dan Hawa itu melahirkan anak yang seperti dia, segambar dengan dirinya. Dan kita punya istilah kan, sebagaimana bapaknya demikianlah anaknya, sebagaimana ibunya demikianlah anaknya. Makanya penyangkalan diri. Kalau penyangkalan diri yang salah, kalau orang tua lihat anaknya bandel, lalu berkata, ini gara-gara temannya ini, gara-gara tetangga. Kalau anaknya badung, mungkin dulu bapaknya badung. Kalau anak perempuannya cerewet, mungkin ibunya cerewet. Sekarang aja sudah enggak, karena sudah bertobat. Karena sifat itu pasti kebawa ke anak. Kebawa ke anak. Tuhan ingin setiap anak lahir di dunia ini punya ayah dan ibu, karena ayah ibu itu memang dirancang Tuhan dalam pernikahan untuk mengalirkan berkat Tuhan, untuk membuat anak itu bisa bertumbuh, berkembang dengan baik. Kalau kita baca surat Paulus di Efesus, jelas sekali bahwa suami itu gambaran Yesus bagi jemaat, dan istri gambaran jemaat di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan ingin lewat pernikahan, lewat keluarga, Tuhan itu bisa dikenalkan kepada anak-anaknya. Bagaimana kita kenal Tuhan? Yang pertama melalui ayah kita. Lewat apa? Lewat perlindungannya, lewat kepemimpinannya, lewat kata-katanya yang membangun, mengalirkan berkat. Lewat kecukupan pemeliharaan yang diberikannya. Lewat ibu kita belajar bagaimana rasa hormat. Karena seperti jemaat menghormati Yesus, seorang penolong, seorang ibu, itu kekuatannya di mana? Karena dia jadi penolong yang hebat. Tuhan rancang itu supaya setiap anak lahir itu tumbuh kembangnya itu sehat. Secara rohani kenal Tuhan, kasih perlindungan itu diberikan seperti apa? Bagaimana menghormati orang lain? Bagaimana hidup itu tunduk pada otoritas? Kalau tidak, anak akan tidak mendapatkan pertumbuhannya dengan baik. Saya dari kecil anak yatim, tidak punya ayah aja. Ada banyak sekali kebutuhan saya untuk bertumbuh, bukan hanya sekedar ekonomi ya, keuangan ya. Secara emosional, secara rohani saya nggak punya. Apalagi nggak punya ayah ibu. Itu konsepnya yang Tuhan rancang lewat pernikahan. Nah, secara rohani, secara jiwani, Tuhan juga merancang semua kebutuhan anak-anaknya tercukupi. Nah, anak menjadi yatim piatu kalau ada ayah, ada ibu, tetapi mereka tidak bertanggung jawab dengan baik. Mereka tidak berfungsi sebagaimana Tuhan rancang. Fotonya ada di rumah, ayah kita ada, ibu kita. Tetapi kita tidak pernah merasa punya ayah dan ibu. Hanya fotonya. Nah, kalau hanya merasa punya ayah ibu lewat foto, kan seperti nggak punya lagi kan? Itu yatim piatu. Nah, kita lihat dulu apa sih Tuhan merancang ayah itu fungsinya seperti apa. Ada 3 hal yang dirancang Tuhan melalui kehadiran ayah. Yang pertama, ayah itu mesti jadi konselor. Yang kedua, ayah itu menjadi motivator. Dan yang ketiga, trainer. 3 fungsi ayah. Itu dinyatakan oleh Rasul Paulus walaupun dalam konteks jemaat. Tetapi dia sedang bicara, aku ini bapak rohani bagi jemaat. Artinya itu memang figur seorang ayah itu memenuhi 3 hal itu. Tuhan rancang bisa lakukan 3 hal. 1 Tesalonika 2 ayat 11-12. Kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya. Berarti ini fungsi bapak. Paulus sedang berkata, seorang bapak itu seperti ini. Dia tidak sedang bicara hanya sekedar sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, tidak. Bapak itu seperti ini. Yang pertama apa? Menasehati. Seperti seorang bapak telah menasehati kamu, menguatkan hatimu seorang demi seorang. Ini 2 fungsi. Menasehati itulah konselor. Menguatkan hatimu seorang demi seorang itu adalah motivator. Seorang ayah itu seorang yang kehadirannya jadi penasehat bagi anak-anaknya. Bukan sebagai orang yang menghakimi, bawaannya hanya ngeritik dan marah saja. Ketika di rumah ada sosok ayah, tetapi
hanya ngeritik saja, hanya marah-marah saja, menakutkan. Kalau anaknya ada yang salah, hanya marah, ngeritik, tidak memberi solusi, itu anak akan merasa nggak punya ayah. Karena seorang ayah menasehati kamu satu persatu. Pendekatannya pribadi. Makanya saya bilang, bapak-bapak ya, kalau ada yang salah dari anakmu, ajak bicara. Tetapi jangan biasakan di depan adiknya atau kakaknya. Ajak bicara pribadi. Supaya ketika menasihati kita sekaligus bisa motivasi dia. Kan di sini katakan satu persatu supaya kelihatan wibawa dan hebat. Seringkali seorang ayah kan bangga kalau marah terhadap satu anak di depan anak yang lain. Seneng kan? Kelihatan akhirnya takut, kelihatan bangga. Saudara, ayah itu dirancang Tuhan bukan untuk nakut-nakuti anak-anaknya. Kalau kita baca di surat Yohanes, dalam kasih tidak ada ketakutan. Rebut hati anakmu karena dia tahu kalau ngobrol dengan kita dapat nasihat yang baik, hatinya tambah kuat. Bukan takut karena dikritik, bukan takut karena hanya diremehkan. Tidak. Kalau tidak hadir seperti itu, anak merasa tidak punya ayah. Walaupun kita berkata, kan aku setiap hari di rumah, aku kan selalu ada, kurang apa sih kamu? Kurang lagi apa sih? Papa kerja keras hanya untuk kamu. Kurangnya apa? Salah dalam bersikap. Menasehati, memotivasi. Saya tidak pernah alami itu. Karena saya nggak punya ayah secara fisik. Beruntung bagi anak-anak yang punya ayah secara fisik. Tetapi jadi tidak beruntung kalau ayahnya bukan jadi penasehat, tetapi tukang kritik. Bukan jadi orang yang menguatkan hati, tetapi justru menghancurkan hati dengan kata-katanya. Merasa seperti nggak punya ayah. Dan trainer, pelatih. Karena ini konteksnya kepada jemaat Tesalonika, Paulus berkata dalam konteks sebagai bapak rohani, tetapi itu fungsi bapak. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Kepada jemaat, Paulus sebagai bapa rohani meminta dengan sangat. Untuk apa? Supaya jemaat hidup sesuai kehendak Allah. Ini yang seharusnya juga dilakukan seorang ayah di rumah. Karena setiap ayah itu punya perintah dari Tuhan. Nasihati dan didiklah anak-anakmu di jalan Tuhan. Perintah Tuhan itu diberikan kepada seorang ayah sebagai kepala keluarga, bukan kepada seorang ibu. Nah, kalau dalam keterbatasannya karena harus kerja, ada aktivitas lain, kita jadi tidak maksimal melakukannya. Tuhan kasih seorang penolong, namanya istri. Nah, ini dalam konteks seorang ayah. Kalau bapak rohani itu meminta dengan sangat, itu berarti kan sebuah kalimat yang kalau saya minta dengan sangat, saya berulang-ulang khotbahkan, Bapak, Ibu, perhatikan anakmu. Karena itu namanya trainer, diulang-ulang. Tuhan juga perintahkan kepada orang tua di Ulangan pasal 6. Ajarkanlah itu berulang-ulang. Itu artinya kan kayak mendesak banget kan, bentar-bentar disampaikan, bentar-bentar disampaikan. Sampai anak kita bisa melakukan apa yang kita ajarkan. Itu pelatih, itu trainer. Selama belum bisa lakukan, harus kita ngomong lagi. Cuma jadi problem, anak-anak generasi Z ini, Gen Z ini, suka bosen. Udah diulang-ulang, aku sudah dengar 5 kali mama bilang begitu. Selama belum dilakukan, katakan lagi, ucapkan lagi. Ya. Tidak hanya Gen Z sih, kita dulu waktu muda juga gitu kali yang sudah berkeluarga ya. Kalau diulang-ulang begitu, udah diulang-ulang, masalahnya sudah dilakukan belum? Selama belum dilakukan, ingatkan lagi. Kasih instruksi yang jelas lagi. Bapak rohani itu juga harusnya begitu. Jadi kalau saudara belum lakukan, saya akan sampaikan terus, karena saya pelatih. Selama saudara belum lakukan, saya punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Ingatkan jemaat, lakukan lagi. Lakukan. Walaupun resikonya orang gak suka. Cuma kan menyampaikan firman Tuhan itu kan juru bicaranya Tuhan. Kalau belum lakukan harus diingatkan dong. Karena itulah fungsi ayah. Penasehat, penyemangat,
Tadi motivator dan pelatih. Bapak-bapak di sini, kalian punya fungsi 3, lakukan terhadap anak-anakmu. Kalau nggak bisa, misalnya ada keterbatasan, maklum, kita ada keterbatasan semua. Tuhan sudah sediakan penolong. Ma, aku bagian ini kelihatannya kurang waktu nih, bisa bantu aku nggak nih? Ungkapin aku ya, supaya anak-anak kita dapat yang lebih baik. Gitu. Tetapi kalau istrinya sudah lakukan, jangan pura-pura nggak punya tanggung jawab. Itu namanya seorang kepala keluarga tidak bertanggung jawab. Enggak, ingat, istri penolong. Jangan biarkan dia duduk di tahta kita terlalu lama dan kemudian lupa diri sepertinya dia yang jadi kepala keluarga. Enggak boleh juga. Enggak, penolong. Lalu ibu apa? Menarik nih di ayat Tesalonika ini ya. Ibu itu seperti ini, ayat yang ke-7, 7 dan 8. Kita baca yuk. Saudara-saudara, apa kesan yang mendalam dari ayah? Kita merasa aman. Kalau punya ayah itu merasa aman, karena ayah melindungi kita. Gitu kan, kalau ada masalah yang sulit, kita ke ayah nih. Saya coba perhatikan anak-anak saya, kami nggak sempurna, ada banyak kekurangan. Tetapi saya memperhatikan pola anak-anak saya. Anak saya kalau bicara soal milih baju apa, lalu kalau pergi nanti gimana. Pokoknya untuk kebutuhan-kebutuhan yang hari-hari begitu, pasti akan tanyanya ke mamanya. Tetapi kalau mereka ingin tanya soal hal-hal yang terkait dengan masa depannya, tanyanya ke saya. Pak, kalau aku punya ide begini gimana ya Pak ya? Pak, aku ada rencana begini gimana ya Pak ya? Pak, aku ada kesulitan soal gini, yang terkait dengan arah hidupnya, itu ke saya itu. Saya perhatikan anak-anak seperti itu, nggak tahu anak-anak yang lain ya. Tetapi kalau lihat fungsinya, itu memang begitu. Jadi kalau anak butuh nasihat untuk membuat keputusan untuk masa depannya, ke ayahnya. Kalau anak ingin buat keputusan atau memilih sesuatu yang terkait dengan arah hidupnya, ke ayahnya. Hal-hal yang penting gitu ya untuk ke depannya, ke ayahnya lebih banyak. Tetapi kalau hal-hal yang kecil, kebutuhan hari-hari, apalagi anak laki-laki ya, itu kan kurang terampil kalau nggak ditolong ibunya tuh, gitu kan? Bagusnya warnanya gimana ya, kalau baju begini bawahnya apa ya, gitu kan, ke mamanya lah itu, bukan ke papanya. Kalau ke papanya paling mau beli, boleh nggak bagi duitnya Pak, nah gitu itu ke papanya itu. Yang kecil-kecil begitu ke mamanya, karena memang kesan kuat seorang anak terhadap mamanya apa? Di sini katakan, aku ramah terhadap kalian. Ramah. Saya ingat ibu saya galak, tetapi saya nyaman dengan beliau. Galak itu artinya tegas. Kalau ibu kan akhirnya bilang galak kan. Tetapi kalau bapak galak itu biasanya menakutkan. Kalau ibu galak itu paling orang hanya bilang bawel. Ramah, di situ katakan, aku ramah seperti seorang ibu. Ramah. Nah, kalau seorang ibu nggak ramah, marah-marah terus, bahkan kasar, anak akan merasa nggak punya ibu walaupun punya ibu. Mungkin dengan orang lain kita ramah, tetapi di rumah bagaimana? Kalau ingin tahu siapa diri kita yang sesungguhnya, bagaimana kita di rumah? Seorang ibu mari belajar ramah. Dalam keramahannya itulah anak mendapat kesan aku punya ibu. Keramahan itu terbentuk dari 3 hal ini. Pertama, mengasuh. Tadi kan, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu yang mengasuh. Mengasuh itu apa? Menjaga, membimbing, memimpin. Arti mengasuh, ini saya buka di kamus bahasa Indonesia, itu maksudnya mengasuh itu menjaga, membimbing, memimpin. Artinya menjaga. Siapa yang mengasuh anak-anak kita? Seorang ibu yang secara natural Tuhan sudah lengkapi untuk bisa menjaga anak-anak dengan baik. Kalau seorang ibu tidak mengasuh, tidak menjaga, membimbingnya, ibu dengan ayah kan beda. Kalau ayah itu akan memberi arah, gini. Coba kita diskusi, kamu sana ya. Tapi kalau ibu yang kecil-kecil itu diperhatikan tuh, diperhatikan. Karena tadi kan menjaga supaya anaknya aman, tapi bisa memimpinnya itu pendekatan personalnya baik sekali itu. Rahasia anak kita yang paling banyak tahu siapa? Ibunya, bukan bapaknya, ibunya. Nah, kalau seorang anak tidak merasa diasuh yang seperti ini, nggak bisa dekat dengan ibunya tadi, dia merasa tidak punya ibu, walaupun ada ibunya secara fisik.
Selain mengasuh apa? Merawat. Merawat. Seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Nah, kalau merawat artinya apa? Memelihara, mengurus. Seorang ibu natural ngurus anak-anaknya. Bapak-bapak waktu punya anak yang pertama kali bayi, bisa nggak ganti popok anaknya? Sulit. Seorang ibu belajar sekali langsung pinter. Karena itu natural. Tuhan rancang, itu naluri seorang ibu. Bisa merawat. Ya, Pak bisa bicara dengan ponakan saya, ini kasihan dari kecil, nggak punya ayah ibu, pindah dari satu rumah ke rumah yang lain, siapa saudaranya yang mau bisa terima dia. Kadang-kadang dia tinggalnya tidur hanya di pos penjagaan satpam. Jadi anaknya itu karena nggak merasakan tadi figur ayah yang menasihati, yang memotivasi, menguatkan hatinya, dan tidak punya ibu yang merawat dan mengurus dia, anaknya kacau balau, liar betul, karena nggak dirawat. Dan yang ketiga, berbagi hidup. Ini ayat 8 ini menarik sekali nih ya, bagi hamba-hamba Tuhan jadi pelajaran penting ini. Kita ini dengan orang yang kita layani, kita bisa bersikap seperti ayah atau sebagai ibu secara rohani kepada mereka. Belajar dari beberapa ayat ini. Nah, kalau seperti seorang ibu, demikianlah kami dalam kasih sayang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Saudara, dalam konteks jemaat lokal berbagi Injil ya, aku tidak hanya mengajarkan, memberitakan firman Tuhan, tetapi aku membagikan hidupku yang melakukan apa yang aku ajarkan. Tantangan terbesar hamba Tuhan sekarang, terlalu banyak khotbah, terlalu banyak bicara firman Tuhan, tetapi tidak berani berkata, kalau kamu ingin melakukan firman Tuhan, ikuti aku. Seperti aku belajar untuk melakukan firman Tuhan. Itu tantangan gereja akhir zaman tuh. Di rumah juga begitu. Nah, kalau konteks Injil berarti kan konteks tentang kebenaran. Seorang ibu kalau dia lagi mengurus, menjaga anaknya, harus mengajar, menyampaikan hal-hal yang baik kepada anak yang diasuhnya, yang dirawatnya. Tidak hanya itu, tetapi berbagi hidup. Seorang ibu akan sangat menjadi anaknya dekat kalau dia sering bercerita, berbagi hidup tentang dirinya. Misalnya ada anak yang gagal, nak, mama dulu juga pernah gagal loh. Tetapi dalam kegagalan itu sempat beberapa bulan stres betul itu, malu betul, tertekan mama. Tapi puji Tuhan loh, di masa-masa terpuruk, ketakutan, cemas, saya bertemu dengan teman gereja, dia kuatkan saya dan doakan saya. Setelah itu saya bisa lewati. Ini pelajaran berharga, nak. Kalau kamu gagal, kalau kamu sedang takut, solusinya bukan papa dan mama, solusinya Tuhan. Seperti yang mama pernah alami, kamu pasti alami juga. Seorang ibu sering-seringlah cerita tentang pengalaman hidupmu yang baik. Ceritalah tentang pengalaman hidupmu bersama dengan Tuhan. Jangan banyak cerita kepada anak, tetapi lebih banyak cerita tentang gosipin orang. Tidak. Cerita bagaimana kamu melewati saat-saat sulit, bagaimana kamu mengatasi perasaan takut, perasaan bersalah karena lakukan kesalahan. Berbagi hidup, toh itu sudah lewat. Hubungan itu ya saudara-saudara, saya kasih tahu ya, hubungan kita akan semakin dekat kalau kita semakin sering cerita tentang diri kita, bukan cerita tentang orang lain. Di banyak tempat, kalau saya ada kesempatan khotbah, saya sering cerita tentang keluarga kami, tentang bagaimana hubungan saya dengan istri saya, tentang bagaimana hubungan saya dengan anak-anak saya. Makanya di banyak gereja, Bu Marta dikenal. Bukan karena sering ikut saya, enggak. Saya sering cerita. Dan begitu ikut saya, langsung deket tuh. Karena sudah tahu kisahnya. Langsung deket. Saya bawa anak saya. Mereka juga langsung beri perhatian dan deket dengan anak saya. Padahal jarang ketemu. Karena apa? Saya cerita tentang kisah hidup saya. Ibu-ibu kalau pengen anak deket, cerita tentang kisah hidupmu di dalam Tuhan. Kalau ingin supaya anak deket dengan Tuhan, cerita kisah hidupmu bersama Tuhan. Kalau cerita jangan hanya pas melihat anak masalah, marah, atau sedang cerita masalah. Enggak, sering-sering cerita, itu namanya berbagi hidup. Itu seorang ibu. Nah, kalau ayah dan ibu tidak berfungsi seperti yang dimaksud tadi, maka anak-anak tumbuh seperti anak yatim piatu. Punya ayah, punya ibu, tetapi
merasa tidak punya ayah ibu. Secara umum, generasi yatim piatu itu akan mengalami banyak konflik dalam dirinya. Pertama, secara mental, cenderung punya kepercayaan salah tentang orang tua, pernikahan, dan otoritas. Saya layani banyak orang memutuskan tidak menikah karena tidak mau mengulangi kesalahan ayah ibunya. Karena ayah ibunya sering konflik, sering ribut, saya tidak mau. Untuk apa saya menikah kalau nanti saya justru lebih banyak sakit hatinya. Karena melihat ayah ibunya itu banyak bertengkar. Bahkan ada yang berkata, oh aku nggak usah menikah lagi. Karena apa? Toh nanti juga seperti ayah ibuku akhirnya pisah. Secara mental, kepercayaannya salah tentang yang namanya pernikahan. Dan itu nanti akan lebih lanjut lagi di gereja, dia tidak mau memposisikan dirinya gereja sebagai keluarga rohani, di mana di situ ada pemimpin rohani. Di pekerjaan juga begitu. Intinya ini orang-orang yang akhirnya cara berpikirnya kepercayaan salah tentang yang namanya otoritas. Aku tidak mau dipimpin, aku tidak mau diatur, aku tidak mau komitmen. Karena gara-gara tumbuh sebagai generasi yatim piatu. Punya ayah, ibu, tapi seperti nggak punya. Yang kedua, banyak anak yang trauma, sedih, kesepian, marah, merasa tidak berharga, dan merasa tidak aman. Generasi yatim piatu itu biasanya jadi kehilangan arah dalam hidupnya. Ada perasaan tidak aman, ada ketakutan, dan trauma pasti. Dalam trauma itu makanya ada sisi di hatinya yang terluka dan penuh kemarahan. Saudara bisa perhatikan anak-anak yang kurang kasih sayang dari ayah ibunya, pasti anaknya agresif, gampang marah. Karena apa? Memang menyimpan banyak kemarahan. Kalau nggak ada kan orang lebih menerimanya lebih mudah ya. Tapi kalau ada lebih sulit ya. Saya benar-benar ayah saya meninggal. Saya konflik sampai remaja saja, tapi begitu kelas 3 SMA saya sudah bisa menerima kenyataan bahwa saya memang nggak punya ayah. Nah, kalau ayah saya ada tetapi tidak berfungsi sebagai ayah, kan kemarahannya lebih banyak. Kalau ibu ada tetapi tidak berfungsi sebagai ibu, maka kemarahan terhadap ibunya lebih banyak. Ada problem secara emosional nih, generasi yatim piatu. Makanya kalau ada anak-anak muda yang kelihatan penuh konflik secara emosi, lalu kita kenal, oh memang kurang kasih sayang orang tuanya. Kita harus memberi belas kasihan kita untuk menolong dia, bukan menghakimi, enggak lah. Sebab mungkin kita juga pernah ngalami dulu. Apalagi yang pernah punya pengalaman, kalau sudah pulih, punya tanggung jawab menolong mereka. Tapi kalau toh kita belum pulih betul pun, kan pembelajaran hidup. Enggak enak nak kalau kamu terus marah dengan ayahmu. Kalau kamu terus sakit hati dengan ibumu, enggak enak. Kamu juga akan dijauhi berkat Tuhan, hidupmu nanti banyak konflik. Aku sudah alami itu. Namanya berbagi hidup kan? Lalu secara relasi, secara mental, emosi bermasalah, perilakunya juga jadi negatif. Ada yang memang masalah konflik terus. Ini tipe orang sulit dalam membuat hubungan. Tipe orang-orang sulit dalam hubungan, salah satunya generasi yatim piatu. Dia tidak tahu artinya menghormati otoritas. Dia tidak bisa mengasihi dengan cara benar. Bahkan dikasihi pun sulit. Nggak tahu saudara pernah ketemu nggak? Saya ketemu beberapa orang sulit untuk saya berikan perhatian. Di masyarakat kita akan ketemu orang-orang tipe sulit untuk disayangi. Ada orang yang tipe sulit disayangi. Tidak hanya sulit menyayangi, disayangi saja sulit. Ada tipe-tipe seperti itu. Ini produk generasi yatim piatu. Itu ada di sekitar kita. Secara rohani jelas orang yang merasa tidak punya ayah ibu itu mengalami kesulitan dalam relasi, dalam otoritas. Dengan Tuhan cenderung punya hati yang keras dan penolakan alami ini terhadap kebenaran Tuhan. Tidak hanya otoritas manusia, tetapi juga otoritas Tuhan. Untuk tunduk, berserah, dan taat itu sesuatu yang sulit. Generasi yatim piatu ini tipe orang Kristen yang paling sulit untuk membuka hati bagi kebenaran firman Tuhan, paling sulit untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dia masih berdoa, masih beribadah, tetapi tidak bisa intim. Saudara, apa berkat terbesar dari korban Kristus? Keintiman dengan Allah yang Maha Kudus. Tidak lagi takut untuk menghadap Allah. Tidak lagi ada jarak. Kita bisa panggil Bapa, itu sebutan yang intim.
Tetapi bagi generasi yatim piatu, sulit untuk menikmati, untuk bisa membuka hati terhadap keintiman dengan Tuhan. Bahkan doa-doanya pun banyak manipulasi dan bohong sama Tuhan. Berjarak dengan Tuhan. Saudara akan ketemu orang-orang Kristen rajin berdoa, rajin ibadah, rajin pelayanan, tetapi sebenarnya hatinya berjarak dengan Tuhan. Salah satu sebabnya tumbuh sebagai generasi yang yatim piatu. Tidak mudah untuk nyaman dan percaya dengan otoritas. Pertama otoritas orang tua kan, tetapi itu akhirnya berdampak dengan Tuhan. Dengan Tuhan sulit. Makanya saudara, kalau kita ketemu orang ini bagi hamba Tuhan yang melayani, ketemu orang yang kok keras hati, selalu nolak, coba cek bagaimana latar belakang dengan orang tuanya. Kalau dia tumbuh dalam keluarga yang ayah ibunya tidak berfungsi, saudara harus lebih sabar. Karena ada banyak hal yang membuat hatinya terbentuk seperti itu. Jangan marah, enggak. Karena memang dia terbentuk seperti itu akhirnya tidak percaya, sulit untuk mempercayai otoritas. Karena ayah ibunya tidak berfungsi dengan baik. Ini nanti akan berdampak dengan persekutuan saudara seiman. Ada banyak tipe orang percaya Yesus, yang penting percaya Yesus, nggak perlu bersekutu dengan saudara seiman. Ada yang itu mungkin memang kecewa dengan gereja, kecewa dengan hamba Tuhan, itu bisa saja. Tetapi bisa juga karena problem tadi, generasi yatim piatu. Solusinya apa? Kembali ke Mazmur 27 tadi. Namun Tuhan menyambutmu. Saudara, kata ini sebuah penegasan Injil di Perjanjian Lama tuh. Injil itu bicara apa? Meskipun engkau terhilang, meskipun engkau meninggalkan aku, meskipun engkau berdosa, meskipun engkau melawan aku, meskipun engkau tidak menghormati aku, engkau sakit hati kepadaku, tetapi kasihku kepadamu tidak pernah berubah. Ketika aku lihat engkau bergumul dengan dosamu, tidak bisa lepas dari ikatan dosa itu, aku datang di dunia ini, mati bagimu, supaya engkau bisa alami kebebasan dan pemulihan. Itu Injil. Meskipun bapak ibumu meninggalkanmu, meskipun saudara menjadi orang yang tercampakkan, tidak dihargai, dibuang oleh keluargamu sendiri, tetapi kasih Tuhan kepadamu itu tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah menolakmu. Pemazmur berkata, tetapi aku menyambutmu. Solusinya Injil. Solusinya Injil, saudara. Semua permasalahan manusia itu solusinya Injil. Kabar baik bahwa Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Itu solusi, jawaban untuk semua kerusakan dan masalah hidup manusia. Gereja punya tugas ini. Kalau gereja tidak memberitakan ini, itu hanya kumpulan masyarakat saja. Itu kumpulan sosial. Kalau kita, ayah, ibu, orang Kristen, kita tidak beritakan Injil, tidak katakan kepada anak kita bahwa walaupun kamu nggak sempurna, walaupun kamu ada cacat celahnya, kamu tidak memenuhi harapan papa mama, kamu tidak menghormati papa mama, tetapi tidak pernah membuat hati papa mama itu kehilangan kasih kepadamu. Itu artinya kita sedang berbagi Injil seperti seorang ibu. Aku tidak hanya beritakan Injil, tetapi bagikan hidupku yang menghidupi Injil itu. Saudara akan nyakiti anak-anakmu kalau saudara bandingkan anak satu dengan anak yang lain. Saudara lebih sayangi anak satu dengan anak yang lain. Saudara akan menyakiti hati anak-anakmu kalau saudara bangga dengan anakmu karena dia yang paling berprestasi. Sementara anak yang tidak berprestasi, saudara kritik saja. Hati anakmu akan kehilangan kehadiranmu. Kalau saudara menyayangi anakmu, bangga dengan anakmu, karena dia orang yang berhasil saja. Lalu saudara cenderung hanya menyalahkan, mengkritik, dan tidak memberikan kasih sebagaimana seharusnya orang tua terhadap anaknya. Gara-gara dia tidak berhasil, anakmu akan kehilangan dirimu. Walaupun saudara masih tinggal bersama dengan mereka. Injil harus jadi nilai hidup kita. Tuhan tetap menyambut kita walaupun kita nggak sempurna. Walaupun kita dibuang orang tua kita sendiri, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Itu kabar baik yang harus kita bawa. Ini panggilan gereja, saudara. Makanya
harmoni, punya komitmen besar. Bagaimana semua pelayanannya termasuk kabar baik. Setiap saya khotbah dan setiap minggu ketiga, makanya saya fokus pasti khotbah tentang masalah keluarga. Karena saya tahu kalau keluarga saudara tidak kuat, saudara generasi di bawahmu akan semakin jauh dari Tuhan, semakin meninggalkan Tuhan. Dan itu membuat saudara bersedih hati di masa tua. Mending kita berjuang, kita berubah di awal-awal. Nah, sekarang yang punya anak kecil tinggal sedikit, tetapi nggak terlambat. Kalau masih punya anak kecil, ini akan bisa dilakukan lebih baik. Tetapi anak kita kebanyakan sudah mulai remaja, nggak terlambat juga. Ambil posisi yang benar sebagai ayah, sebagai ibu. Jangan sampai anak kita merasa nggak punya ayah dan ibu, karena kita tidak berfungsi dengan baik. Kita tidak bertanggung jawab dengan anak-anak kita tidak bangun hubungan yang baik.